Aturan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ella pada mata pelajaran tematik muatan PPKN. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sekarang siapkan buku, pulpena 1A dan juga alat tulis kalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan di rumah. Baik, langsung saja kita buka halaman 113. Nah, sudah siap anak-anakku? Sekarang silahkan dibuka halaman 113. Di halaman 113 kita melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aturan bermain atau berolahraga. Tentunya kalian ingat apa itu aturan? Aturan adalah perintah atau petunjuk yang dibuat untuk apa? Agar kegiatan kita menjadi tertib dan menyenangkan. Nah, sekarang adalah aturan di rumah. Kalau aturan di rumah, siapakah yang membuat aturan itu? Tentunya anggota keluarga. Khususnya biasanya adalah ayah dan juga ibumu di rumah, ya kan? Nah, bagaimana dengan aturan di rumah? Tentunya aturan di rumah itu harus kita patuhi, harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, ya kan? Di rumahmu pastinya juga ada aturan-aturan harus begini. Nanti misalkan mulai dari bangun pagi sampai siang sampai malam mau kita tidur malam, ya kan? Nah, contohnya apa? Contohnya pagi harus bangun pukul 5 atau bahkan ada yang harus bangun pukul 04.30. Setelah bangun, kita apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa sholat subuh dulu, ya kan? Dan banyak lagi aturan sampai malam hari. Nah, di bukumu itu ada contoh. Ayo dibuka semua. Udin mempunyai adik. Saat makan, adik Udin melompat-lompat. Udin menasihati adiknya agar tidak melompat-lompat saat makan. Nah, jika melompat-lompat, adiknya akan tersedak. Nah, itu adalah aturan saat makan. Apa? Berarti kalau makan harus duduk yang tenang. Tidak boleh lompat-lompat. Atau tidak boleh juga sambil berbicara, sambil ngobrol, atau sambil ketawa. Itu tidak boleh. Nanti takutnya apa? Takutnya adalah tersedak. Nah, di situ makan dengan tertib adalah salah satu aturan di rumah Udin. Udin menasehati adik karena Udin sayang adiknya. Ingat ya nak, kalau kita dinasehati oleh orang tua kita atau nenek, kakek, atau kakak, itu bukan berarti kakak kita atau orang tua kita tidak sayang sama kita. Tetapi sebaliknya, mereka sayang sekali sama kita agar kita apa? Menjadi anak yang baik. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengerjakan ayo berlatih. Nah, anak-anak siapkan pensil kalian ya. Nah, kita akan mengerjakan halaman 113. Ayo berlatih. Nah, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Ini Bu Ella hanya kasih kotak-kotak ya, narasinya ada di buku kalian. Yang tidak punya buku, didengarkan penjelasannya. Nomor 1, apa yang kamu lakukan saat adik ingin minum? Kalau adikmu ingin minum, apa yang kamu lakukan? Yang pertama, mengambilkan minum. Kemudian yang satunya, pergi bermain dengan teman. Ayo yang mana? Yang dicentang adalah yang mengambilkan minum. Pintar. Kemudian yang nomor 2. Apa yang kamu lakukan saat adik menangis? Kalau adikmu menangis, apa yang harus kamu lakukan? Apakah berpura-pura tidak tahu? Tentunya tidak. Tentunya kita harus
menghibur adik. Yang dicentang yang sebelah sini. Pintar. Sudah, lanjut kita buka halaman 114. Apa yang kamu lakukan saat mainan adik rusak? Nah, kalau mainan adikmu rusak, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, memperbaiki mainan adik. Yang kedua, memarahi adik sampai menangis. Ayo yang A atau yang B? Jawabannya yang A, pintar, memperbaiki mainan adik. Sudah paham ya? Dari penjelasan Bella sudah paham? Sudah, terima kasih. Sekarang silahkan dibuka halaman 116. Di halaman 116, kita akan mempelajari tentang bersikap baik kepada adik. Nah, kita tadi sudah mencentang-centang apa saja yang harus kita lakukan kepada adik kita, ya. Terus kita di sini lebih dibahas lagi. Di sini di gambar sudah ada gambar. Ada Udin dan juga adiknya. Udin bermain bersama dengan adiknya, menjaga adiknya, ya kan? Nah, adiknya senang sekali karena bisa bermain dengan rukun dengan kakaknya Udin, ya kan? Nah, di sini hari ini ibu meminta Udin untuk menjaga adik. Udin menjaga adik dengan baik. Udin menemani adik bermain. Mereka bermain bersama. Kakak dan adik harus hidup rukun. Menjaga adik dengan baik merupakan salah satu aturan di rumah Udin. Nah, di sini siapa yang punya adik? Pastinya banyak ya yang punya adik. Berarti kalian harus mencontoh sikap Udin kepada adiknya. Bermain bersama, menjaga adiknya. Nah, terus nanti pada akhirnya kalian akan menciptakan hidup yang rukun. Nah, terus kemudian kita buka halaman berikutnya, yaitu halaman 125. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang hidup rukun, ya kan? Kita akan mempelajarinya di halaman 125, rukun dengan kakak. Ini juga bisa ya, rukun dengan adik, ya. Terus di sini dijelaskan, Lani mengagumi kakaknya. Bisa dilihat di buku kalian ada gambar Lani, kemudian kakak Lani membawa piala. Kakak Lani sering menjadi juara kelas. Kakak Lani selalu menemani Lani belajar di kamar. Nah, kakak Lani juga selalu memberi semangat kepada Lani. Kakak dan adik harus selalu rukun. Lani dan kakak saling menyayangi. Saling menyayangi merupakan contoh sikap rukun. Nah, kalian juga harus mencontoh Lani dengan kakaknya. Mereka hidup rukun, tidak saling bertengkar, tetapi saling menyayangi dan juga saling menghargai serta memberikan semangat. Kalau adikmu tidak bisa berhitung atau membaca, itu jangan terus langsung diejek. Ih, kamu kok tidak bisa membaca? Jangan seperti itu ya. Kita harus mengajarinya. Kemudian kalau misalkan kakak kalian pandai, kalian bisa menjadi lebih bersemangat lagi agar bisa seperti kakak kalian. Sudah paham nak? Hidup rukun itu penting sekali. Dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan juga sangat penting. Agar apa? Agar kita punya banyak teman. Sudah paham? Sudah, mari kita buka halaman 126. Ayo berlatih. Nah, di sini ada beberapa poin, ada 5 statement atau 5 kalimat. Kamu harus bersikap baik kepada kakak atau adikmu. Berilah tanda centang pada sikap yang baik. Ayo, silahkan disiapkan pensilnya. Yang pertama, kakak menemani adik belajar. Benar, bagi ya, ini sikap yang baik, berarti dicentang. Yang kedua, adik membantu kakak merapikan buku. Ini termasuk rukun? Iya, benar sekali, dicentang. Kemudian yang nomor 3, kakak merebut buku adik. Perlu dicontoh? Tidak, ini tidak perlu dicontoh karena bukan sikap yang baik, berarti disilang aja. Terus kemudian
Yang nomor 4, kakak berbagi kue dengan adik. Bagus? Bagus. Dicentang. Kemudian yang terakhir, adik mengganggu kakak yang sedang belajar. Bolehkah? Tentunya tidak boleh. Nggih. Nah, sudah selesai materi kita. Ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bu Ella, ya. Bu Ella rasa materi kita sudah selesai dan tugas kalian adalah mengerjakan soal halaman 129. Ingat, yang muatan PPKN nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis. Ya, sekali lagi di buku tulis. Nah, sudah paham ya, Nak? Sudah. Berakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bu Ella minta maaf kalau ada salah kata atau penjelasan yang terlalu cepat, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.